Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi. Perkenalkan, nama saya Isis Kowati. Saya instruktur untuk mata pelajaran matematika. Kali ini saya akan menyajikan materi mengenai statistika. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan dan selamat datang di kelas matematika. Oke, kita masuk untuk materi statistika. Sebelumnya mungkin kita sudah belajar mengenai beberapa istilah dalam statistika. Ini ada 4 poin yang sudah saya tulis di sini. Ada 4 istilah yang mungkin sering didengar atau nanti akan dipakai dalam pengolahan data di materi ini. Istilah yang pertama itu ada kata statistik. Statistik itu mungkin bisa kita katakan dengan data. Jadi hasil dari observasi di lapangan itu akan berupa data atau statistik. Nah, nanti ada statistika. Statistika di sini itu ilmu yang mengolah data yang tadi sudah kita peroleh. Nanti dari data ini kemudian sudah kita olah datanya, nanti penyajian datanya itu mau seperti apa? Apakah itu dalam bentuk diagram lingkaran mungkin, diagram batang atau yang lainnya. Istilah yang ketiga itu ada data tunggal, kemudian ada data kelompok. Jadi data pun dibagi menjadi 2 macam, ada data tunggal dan data kelompok. Biasanya data tunggal itu data yang tidak terlalu banyak jumlahnya. Kalau datanya hanya di bawah 20 data, biasanya itu masih bisa ditulis secara berurutan. Tapi kalau sudah datanya jumlahnya di atas 20, itu biasanya dipakai masuk ke data kelompok. Nah, nanti akan muncul istilah distribusi frekuensi, tabelnya. Nanti akan belajar kita bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, istilah-istilah ini mungkin nanti yang akan kita pakai dan untuk dalam materi ini. Masuk ke poin yang kedua, kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai cara menghitung rata-rata, kemudian menghitung modus, kemudian median. Nah, di kali ini Ibu mau bahas tentang kuartil. Ini masuk ke di luar ukuran pemusatan. Jadi sebenarnya kuartil itu nanti juga di dalamnya kita akan bahas tentang median. Jadi pengulangan materi itu tentang median. Di sini Ibu akan bahas mengenai kuartil dari pengertian, kemudian ilustrasinya seperti apa, kuartil itu apa, kemudian rumusnya juga. Nanti rumusnya juga terbagi ada untuk data tunggal dan data kelompok. Di sini akan Ibu jelaskan sedikit mengenai pengertian kuartil. Kuartil itu adalah nilai yang membagi data yang sudah terurut menjadi 4 bagian yang sama. Jadi nilai yang membagi gugus data itu, misalkan gugus datanya sudah terurut nih, kita akan membagi menjadi 4 bagian datanya yang sama besarnya. Nah, di sini nanti akan muncul nilai kuartil. Kuartilnya itu akan ada 3 karena hanya membagi datanya menjadi 4. Kalau secara ilustrasinya seperti ini. Misal, kita sajikan data yang sudah terurut seperti ini. Anggap saja ini 100% ya. Akan kita bagi menjadi 4 bagian yang sama. Bagian yang pertama ini 25%. Kemudian bagian yang kedua sama 25% yang kedua. Bagian ketiga juga sama 25% dan terakhir juga sudah 25%. Jadi data yang sudah terurut kemudian kita bagi menjadi 4 bagian yang sama. Ini adalah secara ilustrasinya. Nah, letak kuartil itu di mana? Di sini. Q1, Q2, dan Q3. Q1 itu kuartil pertama, kuartil bawah atau istilahnya yang sering kita sebut nanti untuk materi selanjutnya. Kemudian Q2 itu kuartil tengah atau disebut juga dengan median. Nah, di sini nanti median itu akan kita bahas juga karena mencari nilai kuartil 2 itu sama dengan mencari nilai median. Yang ketiga itu kuartil 3 atau disebut dengan kuartil atas. Nah, jadi berbicara tentang kuartil ini kita akan membagi data menjadi 4 bagian yang sama dan kita hanya membutuhkan nilai kuartil 3, 1, 2, dan 3. Oke, sekarang kita masuk ke rumus kuartil. Rumus kuartil pun ada 2. Itu rumus kuartil yang pertama khusus untuk data tunggal, kemudian ada data kelompok. Kita lihat satu-satu. Untuk yang pertama itu rumus kuartil untuk data tunggal. Tadi sudah dijelaskan bahwa nilai kuartil itu ada 3, kuartil 1, 2, dan 3 atau kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Q1, Q2, dan Q3. Di sini sudah disediakan rumusnya. Untuk kuartil 1 atau kuartil bawah,
itu rumusnya adalah 1/4 dikali N plus 1. Q2 itu 2/4 dikali N plus 1. Kemudian Q3 itu 3/4 dikali N plus 1. Oke, kita lihat satu-satu. Kuartil 1 sama dengan 1/4. Kenapa dibagi 4? Karena kuartil itu tadi sesuai dengan pengertiannya bahwa membagi data menjadi 4 bagian. Kemudian data di sini, N ini tuh banyaknya data. Jadi biasanya banyaknya frekuensi atau banyaknya data yang diambil dari hasil observasi. Itu ditambahkan 1. Itu untuk rumus mencari kuartil pertama. Kuartil kedua itu 2/4 dikali N plus 1. 2/4 ini kalau kita sederhanakan, kalau pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan 2, ini akan menjadi seperti ini. 1/2 kali N plus 1. 2/4 kali N plus 1 atau bisa juga dengan 1/2 dikali N plus 1. 1/2 itu penyederhanaan dari bilangan pecahan 2/4. Kemudian kuartil ketiga, ini rumusnya 3/4 dikali N plus 1. Itu secara rumusnya untuk data tunggal. Sekarang kita lihat untuk data kelompok. Jadi kalau misalkan nanti soalnya sudah disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kita akan langsung menggunakan rumus yang sudah disediakan di sini. Kita lihat rumusnya, QI sama dengan TB ditambah dalam kurung IN dibagi 4 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi kelas kuartil dikalikan dengan panjang kelas. Keterangannya ada di sini. Q itu kuartil, I itu adalah nilai kuartil yang dicari. Kalau misalkan dalam soalnya, carilah nilai kuartil pertama. Nah, I-nya itu akan berubah menjadi Q1 karena dicarinya kuartil pertama. Kalau misalkan dalam soal ditanyakan kuartil kedua, I-nya itu akan menjadi 2 karena ditanyakan kuartil kedua dan seterusnya sampai kuartil 3. I itu akan berubah. Kemudian TB. TB di sini adalah tepi bawah kelas yang mengandung kuartil. Jadi TB ini nanti kita akan mencari kelas yang mana ini, kelas masuk kelas kuartilnya. Nanti kalau misalkan sudah ketemu kelasnya, nah nanti perhitungan TB-nya itu seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ada pengurangan 0,5, nah itu nanti kita kerjakan di sini. Kemudian IN/4. I itu sama tadi keterangannya tuh nilai kuartil yang dicari, 1, 2, atau 3. Kemudian N di sini adalah banyaknya data, banyaknya frekuensi, atau banyaknya data dari hasil observasi. Kemudian frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum frekuensi kuartil. Jadi penjumlahan dari kolom frekuensi. Kemudian FI itu frekuensi kelas kuartil. Kemudian yang terakhir adalah P, itu panjang kelas. Oke, kita coba masuk ke contoh soal. Di sini sudah disajikan 2 contoh soal. Soal yang pertama itu untuk data tunggal. Kemudian soal yang kedua itu masih data tunggal, tapi kalau yang pertama soalnya itu data tunggal jumlahnya mungkin ada yang genap atau ganjil. Sama untuk soal nomor 2 juga. Kita coba cari jawabannya. Untuk soal yang pertama, perintahnya itu adalah cari nilai kuartil 1 untuk data yang sudah disediakan. Datanya itu 5, 7, 4, 4, 6, 2, 8. Datanya masih acak-acakan, maksudnya tidak berurut ya. Langkah pertama, kita urutkan datanya dari mulai yang terkecil sampai terbesar. Terkecilnya itu adalah 2, kemudian 4, ada 2 nilainya. Kemudian nilai 6 ada 1, nilai 5 dulu, maaf, 5, 6, kemudian 7, 8. 2, 4, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke. Kalau sudah terurut datanya, kita lihat N. N itu banyaknya data. Ada berapa banyaknya data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Datanya sudah terurut. Kemudian banyaknya data itu sudah tahu ya, bahwa oh ini sudah ada 7 data yang akan kita cari nilai kuartil pertamanya. Q1. Tadi rumus di awal itu sudah dibahas bahwa Q1 itu adalah 1/4 dikali N plus 1. Oke, kita lihat. 1/4 dikali N-nya itu adalah 7 ditambah 1.
Oke, kita bereskan operasionalnya. 1/4. 7 ditambah 1 adalah 8. Oke. 1 dikali 8 dibagi 4 itu hasilnya adalah 2. Kuartil pertama itu kita dapat 2. Ini menyatakan bahwa posisi angka kuartil pertama itu ada di posisi angka yang kedua. Kita lihat data yang tadi. Ini data angka 1, ini data kedua. Nah, maka kita dapat bahwa nilai kuartil pertama dari soal nomor 1 itu adalah 4. Nah, kalau kita lihat soal untuk nomor 1, ini jumlah datanya itu 7. Ganjil. Jadi tidak ada masalah mungkinnya dalam menyelesaikan, dalam menentukan posisi angkanya. Coba kita lihat untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 itu kita mencari nilai kuartil yang kedua untuk data yang sudah diberikan. 5, 6, 6, 7, 1, 3, 3, dan 4. Langkah pertama sama seperti tadi. Kita urutkan dulu data dari terkecil sampai terbesar. Angka 1, data yang pertama. Kemudian angka 3. Masuk ke data 4, 5, 6, 6, dan 7. Oke, 1, 3, 3, 4, 5, 6, 6, dan 7. Kita hitung N-nya. N-nya itu banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berbeda ya dengan soal yang pertama. Soal pertama itu jumlah datanya ganjil, ternyata ini di soal kedua kita bertemu dengan data yang jumlahnya genap. Perhitungannya tetap sama, karena kita mencari kuartil kedua, berarti Q2. Rumus Q2 itu adalah 2/4 dikali N plus 1. Sama dengan 2/4 kali N-nya itu kita masukkan 8 ditambah 1. 2/4 dikali 9. 9 dikali 2, 18 dibagi 4. Ini tidak bulat, hasilnya mungkin akan berupa bilangan desimal di sekitar 4,5. Q2 adalah 4,5, berarti posisi angkanya itu ada di 4,5. Kalau di posisi di angka 4,5 ini berarti posisinya di antara 4 dan 5. Oke, kita lihat posisi angka di 4 dan 5. 1, 2, 3, 4. Ini bilangan di posisi keempat dan ini bilangan posisi ke-5. Kita tidak tahu 4 atau 5 kah nilai kuartil yang kedua. Kalau begitu, kita harus cari rata-ratanya. Rata-ratanya kita ambil dari posisi tadi 4 dan 5. Posisi keempat itu bilangannya adalah 4. Posisi kelima itu bilangannya 5. Dibagi 2. 4 ditambah 5, 9. 9 bagi 2 itu sama dengan 4,5. Berarti kuartilnya berada di sini ya. Kuartil kedua. Kuartil kedua itu akan sama dengan nilai median. Jadi dari soal nomor 2 kita dapat bahwa nilai kuartil keduanya itu adalah 4,5. Oke, kita masuk soal nomor 3. Soal nomor 3 ini sudah disajikan tabel distribusi frekuensi, yang berarti bahwa kita mencari nilai kuartil itu untuk data kelompok. Kita lihat di sini ada data yang disajikan, datanya mengenai berat badan, kemudian ada selang kelas intervalnya, kemudian ada frekuensinya. Kita mau cari nilai kuartilnya. Kalau misalkan kita akan mencari nilai kuartil kedua. Oke. Langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah kita sediakan satu kolom baru. Ini untuk kolom frekuensi kumulatif. Apa itu frekuensi kumulatif? Ini adalah penjumlahan dari kolom frekuensi kelas. Oke. Kita coba cari frekuensi kumulatifnya. Untuk kelas yang pertama, karena frekuensinya 4, maka frekuensi kumulatifnya adalah tetap 4. Kemudian kelas kedua, bertambah. 4 itu bertambah 6, menjadi 10.
Di kelas ketiga bertambah lagi 8 menjadi 18. Dan seterusnya ya. 18 ditambah 10, kemudian 28 tambah 8, tambah lagi 4, sampai kelas terakhir itu 40. Itu langkah pertama. Kita kerjakan untuk frekuensi kumulatifnya. Kalau sudah, baru kita cari kelasnya. Ini kuartil kedua itu masuknya kelasnya yang mana? Caranya, kuartil 2. Kita mencari kuartil 2 ya. Berarti datanya itu 2/4 kali jumlah data. 2/4 kali jumlah datanya. Kita lihat jumlah data itu adalah jumlah frekuensi ya. 40. 2 dikali 40 ada 80, dibagi 4 itu hasilnya 20. Oke. Data untuk kuartil kedua katanya ada di data di 20. Kita lihat frekuensi kumulatif yang sudah kita cari tadi. Kita lihat posisi data ke-20 itu ada di mana. Kalau misalkan di sini tidak masuk ya, karena di sini frekuensi kumulatifnya hanya sampai 18. Berarti 20 ini masuk di kelas yang keempat, karena di sini batasnya sampai 28. Berarti 20 itu ada di dalamnya. Kita lihat, karena datanya ada di dalam sini, kelasnya pun kita akan ambil kelas yang keempat. Oke, kita sudah tahu bahwa kelas kuartilnya ini 65 sampai 69. Baru langkah kedua kita masuk ke rumus. Rumusnya tadi sudah disajikan bahwa kuartil I itu sama dengan TB ditambah I. N dibagi 4 dikurangi frekuensi kumulatif dikurangi frekuensi kelas kuartil dikali dengan P, panjang kelas. Kita masukkan satu-satu. QI. Karena kita mencari nilai kuartil kedua, maka I-nya berubah menjadi Q2. Sama dengan, kita cari TB-nya. TB itu adalah batas bawah yang sudah dikurangi 0,5. Tadi kelas yang kita ambil adalah yang ini kan ya, 65 sampai 69. Ambil nilai batas bawahnya itu 65 dikurangi 0,5. Ini menjadi 64,5. Ketemu nilai TB-nya. Kita masukkan ke rumus. TB-nya adalah 64,5. Tambah, kita kerjakan yang di dalam kurung. IN per 4. IN/4. I-nya itu 2, kenapa? Karena kita mencari data kuartil kedua. I-nya itu 2, N-nya jumlah banyaknya data 40, dibagi 4. 2 kali 40 adalah 80, dibagi 4, itu ketemu nilainya 20. Jadi untuk yang di dalam kurung, IN/4 ketemu hasilnya adalah 20. Dikurangi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Kalau tadi kita sudah ambil kelasnya yang ini ya, frekuensi kumulatifnya yang ini Bu. Iya, tapi di sini yang dibutuhkan adalah sebelumnya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Berarti kita ambil yang mana? Yang sebelumnya di atas kelasnya. Itu yang 18. Dibagi frekuensi kelas kuartil. Nah, kalau ini berarti frekuensi kelas kuartilnya. Berarti yang mana? Karena kelasnya yang ini kan ya. Nah, ini nilai frekuensinya. Frekuensi yang di dalamnya mengandung kuartil adalah 10. Dikalikan dengan P. P itu adalah panjang kelas. Tadi kelasnya ini jarak dari 65 ke 69. Itu adalah 5. P-nya itu sama dengan 5. Oke. Semuanya sudah diketahui, kita tinggal lakukan operasi penjumlahannya. Sama dengan 64,5 ditambah, dalam kurung kita kerjakan dulu, 20 dikurangi 18 adalah 2/10. Kalikan dengan panjang kelasnya 5. Sama dengan 64,5. Kita kerjakan dulu untuk yang operasional sebelah sini. 2 dikali 5 adalah 10. 10 dibagi 10 adalah 1. Kita jumlahkan 64,5 ditambah 1 adalah 65,5. Ketemu nilai kuartil 2-nya adalah 65,5. Bu, betul tidak yang kita cari jawabannya? Untuk meng-cross check sebenarnya bisa. Kalau tadi di awal kita sudah pilih kelas kuartilnya adalah di sini,
65 itu sampai 69 interval kelasnya. Kalau jawaban kita ada di dalam kelas yang sudah kita pilih, itu berarti jawaban kita betul. Tapi kalau misalkan ternyata hasilnya itu berada di luar kelas yang tadi di awal kita pilih, itu mungkin ada sedikit kekeliruan, dikoreksi lagi untuk pengerjaannya. Jadi dari soal nomor 3 untuk data kelompok pengerjaannya seperti ini. Didapat bahwa nilai kuartil keduanya dari soal nomor 3 itu adalah 65,5. Demikian materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan ketemu nanti di pembahasan materi selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.